Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang menjelang sore ini kita masih dapat berkumpul di ruangan kantor ini dalam rangka kegiatan aksi nyata dari CGP kita Ibu Zulaila angkatan 7 Kabupaten Banjarmasin. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara kita. Yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya doa, berikutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sembawa, dilanjutkan dengan aksi nyata dari modul 1.1 yang akan disampaikan oleh Ibu Zulaila SPG. Ya, saya ulang lagi, kegiatan aksi nyata modul 1 terdiri dari 11, 12, 13 dan 14 yang akan disampaikan oleh Ibu Zulaila dan terakhir penutup. Untuk memulai acara ini, marilah sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Emiani. Kami persilakan kepada Bapak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita berdoa semoga kegiatan kita diberikan kelancaran dan selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin dan naimin dari rabbina wa mukaffina majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa ahli sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan fil maut wa maghfiratan fil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minal nar wa qawlan hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Sembawa kepada Ibu Roda dan Jahriya Lastri, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta narasumber berbagi praktek baik dari calon guru penggerak Ibu Zulaila SPDI yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik dan semoga sampai akhir nanti akan berjalan lancar. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir di undangan Ibu Zulaila. Karena salah satu bentuk kegiatan dari calon guru penggerak ini adalah menularkan atau mengimbaskan praktek baik ya. Salah satu materinya adalah budaya positif. Budaya itu apa? Budaya itu adalah nilai-nilai, kemudian kebiasaan-kebiasaan baik. Positif itu artinya sesuatu yang baik yang perlu disampaikan khususnya kepada teman-teman atau rekan-rekan guru sesama pengajar di SMA Negeri 1 Sembawa. Dengan berbagi budaya positif ini diharapkan tentunya akan berimbas kepada Bapak Ibu semua dan pada gilirannya nanti Bapak Ibu juga dapat menerapkan budaya positif ini baik itu di lingkungan sosial antar teman, ya, antar teman sejawat maupun terhadap peserta didik. Itu tujuan yang perlu kita harapkan.
Bapak dan Ibu, sebetulnya budaya positif ini sudah pernah juga disampaikan oleh ibu-ibu calon guru penggerak yang sekarang sudah menjadi guru penggerak. Pada waktu itu juga menyampaikan budaya positif. Yang paling berkesan itu adalah bagaimana mengkondisikan peserta didik itu di dalam kelas. Mulai dari mengadakan kesepakatan kelas, sehingga budaya positif, salah satunya budaya positif yang sudah tertanam di SMA negeri kita adalah kegiatan kesepakatan kelas, di mana kegiatan ini tentunya memberikan pengalaman baru ya kepada peserta didik kita, bahwa ketika belajar, kalau perlu kesepakatan dengan adanya tujuan yang disampaikan bersama atau tujuan yang ingin dicapai bersama, maka siswa memiliki pengalaman pembelajaran yang tentunya berbeda dengan yang sebelumnya. Itulah konsep dari Merdeka Belajar di Kurikulum Merdeka. Nah, karena waktu kita terbatas, maka tidak menutup kemungkinan mungkin sambil dalam perjalanan melaksanakan kegiatan ini nanti akan lebih banyak Bu Julaila menyampaikan, mungkin ada materi-materi terbaru yang didapatkan dari fasilitator di samping budaya positif yang waktu itu sudah disampaikan oleh guru penggerak kita. Silakan Bapak Ibu diikuti kegiatan ini dengan baik. Saya sebagai kepala sekolah tentunya sangat mendukung kegiatan ini, karena kegiatan ini tentunya akan bermanfaat untuk warga sekolah, khususnya bagaimana kita menjadi pelayan, kita menjadi sahabat, kita menjadi pendamping, pengajar dan pelatih murid-murid kita atau siswa-siswa kita yang jumlahnya cukup banyak. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih juga kepada calon guru penggerak kita. Kita beri apresiasi dengan bertepuk tangan kepada Ibu Julaila. Semoga dengan adanya kegiatan ini juga menambah pengalaman ya bagi Ibu Julaila dan menambah penguatan bagaimana cara berbagi praktek baik dengan teman-teman sejawat. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu ya. Selanjutnya acara inti kita memasuki yaitu aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Ella dengan tema budaya positif. Pada Ibu Julaila kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan aksi nyata budaya positif pada kesempatan kali ini, dan juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang sudah sempat menyempatkan waktu untuk hadir bersama-sama, kita belajar bersama-sama dalam apa sih itu budaya positif ya. Dan sebelumnya juga saya ucapkan sangat terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Lia Budastri yang dukungannya, supportnya untuk kepada saya sebagai CGP untuk menjalankan proses pembelajaran dengan baik, dan dalam wujudnya mendukung saya untuk melakukan aksi nyata bersama teman-teman sekalian. Tak lupa saya mulai dahulu dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, puji syukur kehadirat Allah atas kesempatannya kali ini. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, badan yang sehat ya, terutama saya sampai detik ini masih bisa mengikuti CGP walaupun kondisi saya dalam keadaan seperti ini, dan tetap semangat ya. Itulah dampak dari CGP, menumbuhkan, merubah pola pikir kita yang tadinya merubah ya mindset baru ya, merubah mindset baru yang tadi lemah menjadi kuat, seperti itu.
Itu juga semua karena rahmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan batin kepada saya. Salawat beri salam kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semua, izinkan saya di sini berbagi praktik baik apa yang sudah saya dapatkan selama lebih kurang 2 bulan pembelajaran saya bersama teman-teman JGP Angkatan 7 Banyuasin. Izinkan saya memulai ya Bapak Ibu ya. Ya baik. Di sini mungkin saya pindah tempat. Karena sebagaimana disampaikan Ibu Ria Wilastri, pasti teman-teman di sini sudah pada tahu ya, terutama kita sudah banyak teman-teman yang sudah mendahului saya, Bu Leni, Bu Yanti, Bu Ida, ya Bu Nur Hasanah yang sudah senior, sudah tahu duluan apa sih itu budaya positif. Dan teman-teman juga sudah mendapatkan imbasan dari teman-teman kita yang sudah CGP, sudah menjadi guru penggerak. Saya hanya mereview kembali ya, mengulang kembali apa yang sudah teman-teman sampaikan. Jadi nanti bila ke depan ada yang kurang, mohon masukannya Ibu Leni, Bu Yanti ya. Kita sharing-sharing bersama, kita sama-sama menguatkan materi kita kali ini. Karena harapannya dalam aksi nyata ini bukan saya saja yang sebagai calon guru penggerak mendapatkan ilmu yang luar biasa ini ya, yang saya tidak mendapatkannya saat bangku kuliah, hanya mendapatkannya di guru penggerak yang saya rasakan seperti itu. Maka kami sebagai guru penggerak ada tugas untuk berbagi praktik baik, yaitu aksi nyata ya, berbagi ilmu. Kita berupaya nanti tujuan goal akhirnya adalah menciptakan nilai-nilai atau budaya positif di sekolah kita tercinta, yaitu Sekolah SMA Negeri 1 Sumbawa yang memang sudah menjadi sekolah penggerak. Baiklah, izinkan saya Bapak Ibu ya, saya memulai dari modul 1.1 tentunya, karena akhir tujuannya adalah nilai positif itu. Nah, untuk menuju ke nilai positif, kita bertahap dulu pemahaman kita dari awal, merubah mindset kita sebagai pendidik dulu seperti apa. Maaf ya Bu ya, sebentar ya, mau langsung ke wifi ya. Hah? Hotspot Ibu sudah. Oke.
Modul 1.1 ya, kita sudah paham bahwa modul 1.1 itu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum masuk ke dalam materi ini, saya pengen menyampaikan bahwa saya sangat terkagum-kagum ya dengan Ki Hajar Dewantara ini. Beliau adalah seorang pelopor pendidik kita ya, yang pada zaman dahulu kala ya, zaman sebelum merdeka ya Ibu ya, beliau sudah punya filosofi pemikiran yang jauh ke depan, terpikir sampai saat ini seperti itu. Bahkan yang mana beliau sendiri juga menunjukkan nilai guru yang ada pada dalam diri beliau. Saya sangat terkagum-kagum dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan pantas beliau menjadi bapak pendidikan ya, Ki Hajar Dewantara ini. Nah, yang mana pada zaman dulu pada kolonial Belanda, beliau dalam pendidikannya dengan seadanya, hanya orang-orang konglomerat ya, orang-orang yang bisa belajar saja, dan dia juga terpolah dengan metode pembelajaran dari Belanda ya, jauh dari nilai-nilai Islam, tetapi beliau ini nilai-nilai agama, nilai-nilai budi pekerti itu ada pada beliau. Nah, di sini saya akan mengupas ya, teman-teman. Apa sih filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, permainan anak adalah pendidikan. Ya, ini ternyata merubah konsep diri saya pribadi khususnya. Saya merasa bahwa permainan itu hanya untuk anak TK, ya. Ternyata konsep pemikiran filosofi ini tidak berlaku hanya untuk anak TK, tapi seluruh anak maksudnya di sini ya, baik anak TK maupun sampai anak usia 17 tahun, berarti anak SMP dan SMA. Kenapa? Karena permainan itu apa? Membuat mereka bahagia. Jadi kita belajar merubah pola pikir kita, saya khususnya, bagaimana kita tidak mengajar itu hanya menonton aja, ngasih materi, ceramah dan sebagainya. Kita mungkin selipkan dengan permainan-permainan, game-game atau nyanyian, musik-musik seperti itu, sehingga suasana pembelajaran akan menyenangkan ya, dan akan bahagia. Anak bahagia, kita juga semangat mengajar. Nah, itu. Yang kedua, pendidikan adalah kodrat ya, keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan zaman ya. Nah, ini juga saya selaku guru ya, juga sangat terkesan dan sangat setuju dengan pendapat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Kenapa? Saya teringat dengan Rasulullah SAW bersabda ya, ajarkanlah anakmu, didiklah anakmu itu sesuai dengan kodrat zamannya, karena kamu tidak tinggal pada zaman mereka. Gitu. Jadi artinya begini, kita sebagai guru nggak harus masuk ke zamannya anak-anak. Kita itu hidup kita berbeda dengan zaman mereka. Kita tidak boleh mengajarkan apa yang cara kita dahulu, seperti itu. Itu sudah diajarkan Rasulullah SAW dari zaman dahulu kala, bahkan ya 4000 tahun yang lalu ya. Dan Ki Hajar Dewantara ini beliau Masya Allah ya, hidup di zaman kolonial Belanda, tetapi pemikirannya itu luar biasa. Dan itu saya juga waktu itu ingat, waktu di pesantren, saya kan pesantren, materi itu sudah mendapatkan dari guru saya, Ustadz di waktu di pondok. Waktu itu saya masih belum terpikir bagaimana sih maksudnya, dan ternyata ke sini, oh ini maksudnya sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Artinya zaman sekarang kita sudah dengan canggih ya, Android dan lain sebagainya. Kita dituntut, guru harus tuntut mampu bisa menggunakan fasilitas kekinian itu, Android dan sebagainya. Kita harus move on, nggak boleh lagi kita dengan cara kita zaman dahulu kala ya, kita diajarkan hanya buka buku, kemudian cari materi, modul. Jadi sekarang kita membuka semuanya, kita kasih kesempatan ke anak-anak untuk mencari materi dari Google, kita memberikan pembelajaran yang menarik, kita bikin video pembelajaran dan lain sebagainya, sehingga apa yang kita sampaikan itu diharapkan masuk ke anak-anak kita, karena mereka bukan zaman kita dahulu kala lagi yang hanya to the open book ya,
buku, apa yang dikasih guru, ya itulah yang kita terima. Nah, seperti itu. Kodrat alam. Nah, di sini kodrat alam maksudnya alam di sini kita tidak mesti mengajar hanya di dalam kelas monoton dan sebagainya. Kita bisa bawa ke lapangan seperti yang sudah dilakukan guru-guru CGP sebelumnya ya, di lapangan atau di ruang literasi yang anak menyenangkan gitu. Atau kita ajak ke alam, misal guru biologi ya, alam yang contohnya ambil dari alam sekitar seperti itu. Gitu. Karena memang kodrat alam ini juga berbeda dengan kondisi. Bisa seperti itu. Kalau kondisinya dia di daerah pegunungan, kita sesuaikan dengan anak-anak yang di pegunungan. Anak-anak yang di sekitar Laut Musi juga kita ajak pembelajaran yang sesuai seperti itu. Nah, selanjutnya filosofi yang ketiga adalah pendidikan berdasarkan asas trikon, yaitu kontinuitas dengan budaya bangsa sendiri. Nah, ini yang juga luar biasa dengan era globalisasi, era 4.0 ini ya, kita berharap kita jangan sampai lewat dari nilai-nilai budaya kita sendiri. Budaya barat boleh masuk, tapi nilai budaya bangsa kita tidak boleh lewat ya. Halo? Halo? Ya, baik ya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, lingkungan keluarga merupakan suatu pusat pendidikan yang termulia. Bapak Ibu sepakat dengan itu? Sepakat? Bagaimana Bu Loren? Sepakat ya? Ya, sepakat sekali. Bu Loren, mohon maaf, Bu Laura ya. Kita sepakat bahwa pendidikan keluarga itu merupakan pusat pendidikan utama ya. Jadi memang orang tua lah yang pusat pendidikan, bagaimana anak di rumah berpengaruh di lingkungan sekolahnya. Ya, kita sudah tahu semua bagaimana itu. Maka kita selayaknya harus nanti ada materi selanjutnya berkolaborasi dengan orang tua ya. Yang kelima, pendidikan sebagai penumbuhan budi pekerti. Nah, ini perlu kita ingat ya. Bukan saya hanya menyampaikan yang sudah saya dapatkan. Sebagai pendidik, kita tidak hanya menyampaikan materi yang ada, tapi kita juga harus pahami bahwa penumbuhan budi pekertilah yang paling penting pendidikan itu. Kenapa? Ya, karena hasil dari buah pendidikan adalah keluarnya dari pendidikan dia mempunyai akhlak yang baik. Itu yang menunjukkan suksesnya suatu pendidikan ya. Ada kan banyak kasus sudah menjadi dokter tapi kurang santun dan lupa dengan gurunya kan. Itu karena nilai-nilai budi pekertinya mungkin belum masuk ke dalam diri anak itu ya. Budi pekerti di sini yaitu meliputi rasa pemikiran anak-anak, harapannya, cita-citanya, seperti itu ya, rasa empatinya, ya, rasa simpatinya, seperti itu. Anak-anak juga mau belajar, mau berkreasi, berinovasi, seperti itu. Dan pekerti itu apa? Yaitu olahraga. Jadi memang pembelajaran olahraga ya Pak Loren itu juga sangat penting dalam pendidikan. Jadi bukan hanya otak, bukan hanya rasa, pemikiran, tetapi fisik juga harus kita kembangkan, kita tumbuhkan dalam pendidikan kita. Nah, yang keenam yang paling penting yaitu pendidik itu adalah pamong. Kita sebagai guru ini ibaratkan petani, ya, petani, dan murid-murid itu hanya sebagai benih, ya. Apa tujuan pamong? Pamong kita hanya menuntun. Ini filosofi Binghajar Dewantara ya. Kita hanya menuntun anak-anak, membimbing mereka, mengajak mereka sesuai dengan kodratnya, ya, agar mereka tidak salah arah. Gitu.
Oke ya. Nah ini apa yang Anda percaya tentang murid sebelum mendapatkan ini? Jadi saya ketika mendapatkan modul ini, saya percaya bahwa guru adalah sumber utama ilmu, dan itu salah ternyata ya. Salah, kita bukan sumber utama ilmu. Kita ini hanya menyampaikan. Ilmu bisa diraih dari mana saja. Maka tadi sesuai dengan kodrat alam dan zaman, anak-anak bisa mencari ilmu langsung dari perpustakaan, dari media, dari Google, dari manapun. Mereka bisa dari teman sejawatnya, dari manapun, bukan dari kita saja seperti itu. Jadi jangan kita merasa paling benar, paling pintar sebagai guru. Ya, kemudian saya percaya murid ibarat kertas kosong bisa dilukis, digambar oleh guru. Saya juga merasa seperti itu, bahwa kalau nggak saya nih anak-anak ini nggak pinter, ya, nggak bisa. Nah itu ternyata salah ya. Mereka bisa mencari sendiri, bahkan kalau kita gali, anak-anak itu ternyata lebih bisa dari kita sebenarnya. Kemudian siswa yang belajar duduk rapi, diam di kelas, mendengarkan tugas guru, itu yang rajin dan baik. Ternyata tidak seperti itu ya, karena kodratnya anak itu berbeda-beda ya. Ada yang memang tipenya dia rajin, belum tentu anak yang suka main, mulutnya cepat ceplos ya, tidak bisa berhenti bergerak. Bukan berarti dia tidak baik, bukan berarti dia itu nggak pinter ya, tapi cara motoriknya aja yang berbeda. Kodratnya dia seperti itu, memang dia anaknya seperti itu, tinggal kita yang mengarahkannya menjadi lebih baik. Kemudian hasil belajar siswa, nilai rapor merupakan indikator keberhasilan murid. Nah ini pemikiran yang salah juga. Saya selama ini merasakan seperti itu. Anak yang juara 1, wah mereka itu berhasil. Ternyata indikator itu bukan itu ya. Indikator keberhasilan seseorang, indikator keberhasilan anak-anak adalah tidak diukur dari nilai raportnya, tapi nilai dirinya, nilai budi pekerti, nilai capaian akhlaknya, nilai pelajarannya juga, tapi tidak menjadi panduan utama nilai raport. Oke. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda selama mempelajari modul ini? Ya, saya berharap juga, ya, mungkin sama dengan teman-teman yang lain, sumber ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja, baik dari alam sekitar, juga dari media yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, dari alam yang sudah saya sampaikan tadi, sesuai zaman, mereka bisa nyari sendiri, dari mana saja bisa didapatkan. Kemudian, murid, pendidikan berpihak pada murid. Ya, selama ini memang saya pribadi kurang berpihak ya. Kita masih mementingkan diri, tapi mungkin dari setelah pembelajaran ini saya merasa murid belajar sesuai dengan kodratnya, guru hanya menuntun. Jadi kita bukan hanya ngasih materi, tapi kita tuntun anak-anak itu. Yang tidak bisa ya benar-benar kita sampaikan apa yang dia mau, yaitulah apa yang dia mampu saat itu, yaitulah yang kita bantu seperti itu. Kalau dia tidak mampu ya sudah, jangan dipaksakan, karena kan dia tidak mampu seperti itu. Kita hanya menuntunnya, tidak harus kamu harus bisa, stres nanti anak-anak ya, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya permainan adalah bagian dari pendidikan. Nah, ini tadi saya sampaikan yang kebahagiaan tadi ya. Oke. Nah ini. Selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pendidikan Ki Hajar Dewantara? Ada 4 hal ya, mungkin kita sama-sama ya Bapak Ibu. Kita berharap memberikan uang kepada murid untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar, pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang menuntun. Jadi memang kita sesuai banget kurikulum merdeka kita belajar ini ya, CP ya, capaian pembelajaran itu sangat sesuai menurut saya. Jadi kita bukan kejar target KD berapa harus habis seperti itu, tapi sebagaimana anak yang CP-nya berapa, itulah yang harus kita merdeka belajar ya, sesuai dengan kemampuan anak ya. Kita hanya menuntunnya, bukan menghabiskan materi yang harus dicapai. Kemudian pembelajaran berpegang pada sosial budaya. Jadi kita ingat bahwa budaya kita, budaya timur ya, Timur Tengah, ada nilai-nilai agama, nilai-nilai budi pekerti yang harus kita pegang. Walaupun dengan perkembangan zaman yang sekarang sangat berkembang, kita harus tetap mengingatkan anak, kita juga sebagai guru harus mengingat bahwa nilai budaya kita lah yang paling utama, karena
dampak dari perkembangan zaman ini, teknologi ini sangat mempengaruhi gaya hidup mereka seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus mengingatkan itu. Dan keempat, pembelajaran berorientasi pada tumbuh kembangnya budi pekerti mulia. Nah, ini yang saya harapkan juga sama kita bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handa nyanyi, ya. Kalau posisi kita di depan, ya, kita harus menjadi seorang teladan bagi anak, ya. Kemudian ketika kita posisi kita di tengah, kita menuntun mereka, ya. Nah, ketika kita di akhir, kita mendorong mereka, ya, memotivasi mereka untuk berkembang, ya, merdeka, ya, seperti itu. Nah, kesimpulannya, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Sebagai pendidik hendaknya berperan sebagai pamong, yaitu kita hanya menuntun anak, ya, sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarso sung tulodo ing madya mangungkar satu uri handa, yani sebagaimana saya jelaskan tadi. Kemudian pendidikan dan sosial budaya adalah satu kesatuan yang tidak boleh dilepas. Pendidikan yang berpegang pada karakter budaya bangsa. Karena memang sebagaimana filosofi ini, apa yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau sendiri telah menerapkannya, walaupun beliau sudah belajar dalam era Belanda, bahkan beliau keluar dari Indonesia, ya, belajar di sana, tapi dia tidak lupa dengan budaya bangsanya sendiri dan nilai-nilai budaya bangsa kita sendiri. Itu saja untuk modul 1.1. Mau dikasih kesempatan bertanya atau bagaimana, Bu? Atau saya lanjutkan dulu, ya, Bapak Ibu, ya, ke modul 1.2. Oke. Bapak Ibu, setelah kita mengetahui filosofi pendidikan, kita tanamkan dalam diri kita bahwa pendidikan itu, ternyata seperti itu, ya. Kita harus menjadi tauladan. Seorang guru harus hanya menjadi pamong, ya, hanya menuntun anak. Kita memberikan kemerdekaan kepada anak, mengajarkan sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, ya. Nah, kita juga dalam modul 1.2 sebagai guru, kita akan belajar bagaimana kita punya nilai. Setelah kita pola pikir kita berubah, kita diharapkan juga punya nilai. Nilai apa saja yang harus kita miliki sebagai guru? Di sini ada nilai, ya, mandiri. Kemudian pertama, berpihak pada murid. Ya, kita punya nilai itu. Bukan kita hanya ngajarin aja, tapi harus punya nilai berpihak pada murid. Kemudian mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Apa itu mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif? Ya, kita lanjut. Nah, ini jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, ya, saya belum, ya. Apa sih yang kira-kira, gitu, ya? Nah, berpihak pada murid. Kita pahami apa sih maksudnya berpihak pada murid. Berpihak pada murid maksudnya itu, pertama, selalu mengutamakan murid pada setiap pembelajaran. Ya, mungkin ini juga refleksi untuk kita. Kadang kita sama-sama, ya, saya pribadi masih belum, jujur, ya, masih belum banget. Kita masih mementingkan diri kita, datang ke sini masih, maaf Ibu, ya, masih duduk, masih makan, gitu kan, masih lupa dengan kewajiban kita bahwa anak-anak di kelas kita menunggu kita, gitu, ya. Kita masih belum, saya pribadi masih belum, gitu. Tapi berusaha nanti, ya, insyaallah, sedikit demi sedikit. Nah, kemudian yang kedua, memposisikan diri sebagai pamong bagi murid, ya. Inilah yang dimaksud dengan
berpihak pada murid. Kita menuntun murid, Ibu Bapak Ibu. Kita bukan memaksakan kemampuan mereka. Kita arahkan kebutuhan atau minat mereka, seperti itu. Minatnya di mana, anak maunya di mana, seperti itu. Dan selanjutnya, nah ini yang sudah saya lakukan. Berpihak pada murid, contohnya ya. Dan saya yakin bahwa Ibu Bapak Ibu semua sudah melakukannya semua, bahkan lebih lagi. Maka nilai ini berpihak pada murid, saya sudah merasa bahwa setiap guru SMA Negeri 1 Sumbawa ini sudah punya nilai-nilai itu semua. Melakukan pembelajaran sesuai dengan kode alam dan zaman, terutama seperti Pak Marlon ya, Bu Ida, guru-guru CGP yang lain, Bu Eka ya, mengajar memakai zamannya, pakai proyektor, LCD, PDF dan sebagainya. Itu kita sudah benar Bapak Ibu ya. Mungkin tinggal kita tingkatkan kembali. Kemudian melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan minat dan gaya belajar. Ya, ada minat anak sesuai dengan minat. Contoh, mereka minat sudah kita terapkan juga ya Bapak Ibu ya, minat belajarnya dalam kelas 11 ini Bapak Ibu ya. Bagaimana minat anak ke pembelajaran yang mana dia pilih, seperti itu kita sudah melakukannya juga. Dan di kelas juga kita sudah mendukung anak, siapa yang mau ikut Pokjar ini, ikut Pokjar bahasa Arab, saya contohkan. Nah dalam bahasa Arab juga saya tidak memaksakan, walaupun saya Pokjar bahasa Arab tidak semuanya olimpiade. Ada yang minat pengen baca aja, ya sudah. Berarti itu kita sudah berpihak kepada murid. Selalu memperhatikan tumbuh kembang budi pekerti murid, ya. Yang selanjutnya reflektif. Apa itu reflektif? Yaitu menjadi guru yang mampu melihat diri dan selalu mengevaluasi pengalaman, potensi dan kompetensi diri kita. Kita diharapkan untuk selalu menggali apa kompetensi kita yang belum tercapai, belum ada, seperti itu. Melihat diri kita, ya, mengevaluasi pengalaman-pengalaman. Saya belum bisa ini, ayo belajar dengan teman-teman yang lain, seperti itu. Senantiasa memaknai peristiwa yang terjadi. Mungkin setiap peristiwa kita sebagai guru ini banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin lebih memaknai saja, oh iya, tidak menyalahkan orang lain, tapi kita melirik ke dalam diri kita. Oh ternyata peristiwa ini adalah mungkin saya yang salah, saya kurang inovatif dalam pembelajaran. Kok anak-anak menjadi seperti ini? Oh mungkin saya yang kurang perhatian dengan mereka, seperti itu. Kemudian menjadikan reflektif jadi bagian dari kebiasaan. Jadi kita mengevaluasi diri kita itu menjadi kebiasaan kita. Jadi sehingga harapan nilai ini kita tidak selalu menyalahkan orang lain, ya. Jadi kita termotivasi untuk memperbaiki diri kita. Jadi diharapkan ada nilai reflektif pada diri kita sebagai guru. Yang sudah saya lakukan, ya, melakukan evaluasi pembelajaran di kelas, ya, setiap kelas apa yang kurang anak-anak kira-kira gitu ya. Bagaimana Ibu hari ini atau dalam akhir pembelajaran, coba kira-kira yang kalian kurang seperti itu, yang merasa belum puas, belum paham, setiap akhir pembelajaran, bisa juga setiap bulan ya. Melakukan tindak lanjut umpan balik yang diberikan teman sejawat. Ya, ini mungkin kita perlu budayakan ya Bapak Ibu ya. Hanya beberapa gelintir teman mungkin yang mau mengingatkan kita ya. Padahal sebenarnya budaya reflektif ini bagus untuk kita meningkatkan diri semakin berkembang maju, nggak gitu-gitu aja. Jadi saat teman ingatin, maka kita harus bersyukur ya, bersyukur. Dan mandiri. Nah ini mandiri ya. Menjadi guru yang mau berkembang dan mengupdate kompetensi diri dengan kesadaran diri mengikuti pelatihan secara mandiri. Di sini banyak sekali guru-guru yang sudah mandiri dan luar biasa ya. Ada Pak Troy yang saya salut, PM ya, PMM, beliau sudah selesai semua, itu luar biasa, sudah punya nilai mandiri tanpa disuruh, tanpa diminta, tapi punya kesadaran diri sendiri untuk mengembangkan diri ya. Dan teman-teman yang lain juga bagus. Kedua, mau mengambil tanggung jawab dan aksi serta terus belajar sepanjang hayat ya. Insya Allah guru-guru kita semua sudah punya nilai mandiri semua.
yang sudah saya lakukan. Oke, merancang, melaksanakan, mengoperasi dan kegiatan dilakukan secara mandiri. Masing-masing kita pasti sudah punya rancangan sendiri-sendiri ya Bapak Ibu ya. Mengikutin, oh ya saya pengen ini, saya ikutin nih. Nah, guru-guru CGP. Oh, bahkan saya salut juga Bapak Ibu yang sudah menjadi guru penggerak, punya rancangan pribadi dia. Apa yang harus dilakukan, punya rancangan hidup, mau menjadi PP ya, pengajar praktik. Nah, teladan-teladan kita seperti Bu Leni ya, Bu Ida, Bu Pit ya, luar biasa kan, mau mendaftar itu artinya sudah punya nilai mandiri, mulai mandiri, kesadaran diri sendiri untuk mengembangkan potensi diri ya. Kemudian aktif mengikuti kegiatan pengembangan ya secara sadar tanpa paksaan atas orang lain ya, luar biasa SMA kita. Kemudian kolaboratif. Nah, nilai yang harus kita miliki yaitu adalah nilai kolaboratif. Apa itu? Melakukan kerjasama, saling berkomunikasi, membangun kekuatan berkembang bersama. Diharapkan sekali ini ada pada diri kita. Ya mau diajak kegiatan, jadi semuanya lah, menyumbangkan pemikiran, ide maupun tenaga ya untuk berkolaborasi bersama. Kemudian membangun rasa saling percaya dan saling menghargai dan melengkapi. Menjalin kolaborasi dan aktif di komunitas ya. Jadi jangan di zona nyaman, maksudnya di sini ya. Kamu bela jadi panitia, nah itu tidak ya. Hendaknya kita semuanya berlomba-lomba untuk bersama-sama untuk membangun kekuatan berkembang bersama seperti itu. Melakukan kerjasama. Nilai yang sudah saya lakukan ya, saya belum banyak ya Bapak Ibu. Saya hanya bekerja sama di belakang, belum menjadi di depan ya. Baru ilmunya tahu, oh ya nanti ya insya Allah ke depan seperti itu. Bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan orang tua murid. Nilai ini memang ya hal kecil yang sudah harus kita bangun. Walaupun hanya dengan orang tua itu kita sudah punya nilai kolaboratif. Maksudnya seperti ini, ketika anak-anak kita punya masalah ya, kita tidak boleh menyelesaikannya sendiri, karena kita ingat bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi apa? Orang tua adalah apa Bu Renti? Keluarga adalah lingkungan yang terbaik ya. Ya, lingkungan utama adalah keluarga. Jadi ketika anak-anak kita punya masalah, ada kasus dan sebagainya, maka kita harus punya nilai kolaborasi dalam diri kita. Kita panggil, kita berkomunikasi dengan baik, tapi ya dengan baik. Ingat, harus dengan baik, jangan kita menyalahkan orang tua. Ya, seperti itu. Bagaimana kolaborasi bekerja sama maksudnya? Ya, berusaha bekerja sama dengan orang tua. Inovatif. Nilai yang selanjutnya adalah inovatif, mampu memunculkan ide dan gagasan yang tepat guna, kemudian melakukan terobosan baru untuk memudahkan diri sendiri dan bermanfaat bagi murid dan orang sekitar. Oke, ya inovatif, kayaknya banget ya inovatif gitu ya, bermanfaat untuk orang sekitar. Tapi di sini saya ulang lagi, mampu memunculkan ide dan gagasan yang tepat guna. Sepertinya berat sekali ya, sepertinya ya. Kemudian melakukan terobosan baru untuk memudahkan diri sendiri dan bermanfaat bagi murid. Nah, di sini yang melakukan terobosan baru yang sudah saya lakukan memang tidak muluk-muluk, tapi itu menurut saya ya sudah menjadi terobosan dan inovatif. Kita membuat media pembelajaran itu sudah inovatif, kita punya nilai inovatif diri. Kita melakukan pembelajaran dengan media yang bervariasi sebagaimana yang sudah kita lakukan, yang sudah sekolah SMA lakukan pakai flip ya. HTML5 itu sudah luar biasa sekali ya. Sekolah kita, Bu Ria khususnya yang punya ide yang luar biasa inovatif. Ketika mendapatkan materi ini saya langsung merasa, oh iya benar, itu sesuai dengan kodrat zaman, sesuai dengan kebutuhan anak saat ini, dan itu sudah kita punya nilai inovatif ya sebagai guru. Kita sesuai memberikan hak anak seperti itu. Jangan sampai mereka punya kecanggihan teknologi tetapi kita lalai dengan nilai
atau filosofi Hajar Dewantara tadi adalah nilai budi pekerti, sehingga kita komplit dapat semua ya. Di sini kita juga memanfaatkan aplikasi Android ya dalam pembelajaran, bisa pakai Canva gitu. Jadi contoh di situ saya minta anak-anak membuat Canva dan ternyata memang bisa mereka itu mempresentasikannya. Dan awalnya Bu, Bapak Ibu, saya di EPS 1 dan 2 ini merasa bisa nggak ya mereka bahasa Arab bikin Canva gitu. Ternyata bisa ternyata. Nah, itu makanya kita tidak boleh mengecas anak itu ya. Mereka itu lebih dari kita sebenarnya. Nah, luar biasa. Terima kasih, salam hangat ya. Bergerak dan menggerakkan. Inilah modul 1.2. Bagaimana Bapak Ibu? Pada diam aja? Lanjut. Saya baru sebentar Bu. Oh, iya Bu. Merevisi kata ya. Oh iya baik Bu, ya silakan Bu. Yang benar itu kolaborasi, bukan Oh, iya. kolaborasi. Iya memang sering salah ketik itu kemarin. Kolaborasi ya, kolaborasi, bekerja sama ya. Kolaborasi. Kola ya, ko Bu ya. Oke baik, terima kasih Bu ya. Nilai kolaborasi ya pada setiap diri kita sebagai guru. Kau. Nah, saya lanjut ya, bagaimana? Oke, lanjut ya. Nyanyi dulu, nyanyi dulu. Pindah, nyanyi. Ini Bu, tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke. Nggak terasa ya, hampir 1 jam ya. Oke, modul 1.3. Sebentar saja ini, nggak usah saya sebutkan. Lanjut aja ya Bu. Oke. Nah, pada modul 1.3 ini adalah visi guru penggerak. Selain kita memiliki udah pola pikir kita berubah, diharapkan kita juga punya nilai dan kita punya visi, ya. Ini saya lanjut aja ya, filosofi refleksi modul 1.1. Seorang pendidik hendaklah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik ke alam zamannya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, pendidik juga hendaknya menebalkan laku anak dan kekuatan konteks diri anak, bukan merubahnya, ya. Untuk mewujudkan itu semua, pendidik hendaknya menjadi teladan bagi murid, membimbing murid serta memotivasi murid dalam proses pembelajaran sebagai wujud keberpihakan pada murid. Pada modul 1.2 tadi, saya ulang kembali, kita harus memiliki nilai-nilai ya. Nilai-nilai itu harus kita miliki dan dalam menumbuhkan sekolah ya, peran dalam menumbuhkan sekolah maupun ekosistem pendidikan yang berpihak pada murid dalam mewujudkan pelajar profil Pancasila. Jadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka kita sebagai guru juga punya nilai. Jangan saja kita tidak menjadi teladan bagi anak-anak gitu ya. Maka kita harus menggali, mengembangkan nilai-nilai kita tadi, sehingga terwujudlah profil pelajar Pancasila. Nah, pada modul 1.3 ini, visi guru penggerak. Nah, visi ini ada bagaimana caranya membuat visi, itu banyak Bapak Ibu ya, panjang, dilalui melalui paradigma inquiry apresiatif, kemudian pakai tahapan bagja, sehingga kita bisa mencapai visi. Apa visi kita? Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud bila seorang guru memiliki visi ke arah yang lebih baik dan dalam lebih baik di lingkungan sekolahnya ya. Kita harus punya visi. Nah, di sini mungkin saya tidak akan membahas bagaimana membuat visi ya, Bapak Ibu ya. Tapi caranya tadi dengan inquiry apresiatif, kemudian dengan tahapan bagja ya, akan terciptalah visi kita sebagai guru. Nah, ini ada 3 tahapan. Selanjutnya saja Bu ya. Nah, tapi apa sih visi gitu ya? Visi itu ibarat melihat sebuah lukisan lengkap pada kanvas ya, yang masih kosong. Visi juga bagaikan bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah mencapai tujuan. Jadi kita sangat penting, sangat perlu memiliki visi ya. Guru harus memiliki visi yang mengarah kepada perubahan, baik perubahan di kelas atau perubahan di sekolah. Nah, visi ini nanti akan mengarahkan kepada budaya positif tadi, ya.
visi ini. Nah ini sedikit saja kekuatan yang ada di sekolah. Jadi untuk membuat visi kita harus melihat kekuatan yang ada pada lingkungan kita ataupun dari kelemahan. Saya melihat kekuatan yang ada pada sekolah kita, ya. Saya melihat dan mengamati di era 4.0, perkembangan zaman sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Setiap murid memiliki HP Android dan koneksi internet sekolah yang sangat lancar dan memadai, menjadi aset untuk melakukan perubahan ke arah perubahan yang lebih baik melalui model inquiry apresiatif, ya, serta tahapan baca. Maka saya merumuskan visi, ya. Jadi visi saya Bapak Ibu semoga terwujud, ya, kita sama-sama. Mungkin juga sama visi Bapak Ibu. Saya pengen sekolah kita ini anak-anak kita memiliki budi pekerti, luhur dan berakhlak mulia, ya. Oke, kemudian setelah mereka memiliki akhlak yang mulia, baik, ya, budi pekertinya baik, saya juga pengen anak-anak itu menguasai iptek. Bukan iptek dan hanya ngerti nonton YouTube, tapi memanfaatkan iptek itu sendiri untuk pembelajaran dan mandiri, ya. Sehingga sebagaimana contoh mereka bisa mencari materi dan sebagainya, secara mandiri menggunakan teknologi tadi. Kemudian berbudaya lingkungan. Jadi visi saya kepada murid mewujudkan seorang murid yang berakhlak mulia, berbudi luhur, menguasai iptek, berbudaya lingkungan dan juga mandiri. Visi saya sebagai guru menjadi guru yang disiplin. Ini visi saya Ibu. Dalam tahap Bu masih belajar disiplin Bu, ya. Terampil dalam mengajar, ya, sehingga mampu menjadi teladan bagi murid, ya. Di sini saya merasa dengan perkembangan zaman kita sekarang, kita sebagai guru harus terampil dalam artian berarti menciptakan inovasi-inovasi baru, ya, yang membuat pembelajaran itu menarik bagi murid, baik media atau metode, ya, kita harus terampil sehingga pembelajaran tadi sampai dan memenuhi hak-hak murid itu dan berusaha menjadi teladan bagi murid, ya. Ini harapan saya ke depan. Begitu juga mungkin dengan teman-teman yang lain. Terima kasih, ya Bapak Ibu. Ini modul 1.3. Nah, kita lanjut ke modul 1.4. Sebelum lanjut ke modul 1.4, break dulu, ya Bapak, ya, sebentar Bapak Ibu. Yang terakhir, coba tangannya kayaknya pada nunduk itu semua, ya. Coba gini, bisa kan? Nah, ya, coba Pupit dengan saya, Pupit. Ayo Pupit, berdua. Nah, silakan Pupit, berdua Bu. Ayo Bu, bantu saya Bu. Ya. Yang ini ya, sifat. Ya. Gimana sih sifat ya? Ayo beda, keliling ini. Ya, kalau pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa? Bu Yanti konsentrasi berarti, ya. Tangan untuk Bu Yanti. Ya. Oke. Ulang lagi. Nah, jadilah, ya Bapak Ibu, ya. Ya, kita lanjut Bu Bapak Ibu, ya. Semangat ya masih, ya. Nah, kita akan masuk ke materi intinya, ya. Ini sebenarnya ada perubahan paradigma, ya. Bagaimana kita cara pola pikir kita. Tapi mengingat waktu, mungkin saya lewatkan saja, ya Bapak Ibu. Bagaimana itu budaya positif. Tapi sebelum masuk ke apa itu positif, apa itu budaya dan sebagainya, bagaimana kita menciptakan budaya itu, kita akan memahami dulu ini perubahan paradigma teori kontrol, ya. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, ya? Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol.
Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol, ya. Pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon. Kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, contoh yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini, ya. Tapi semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kontrolnya sebenarnya bagaimana kita mengarahkan, sebenarnya semua perilaku orang itu memiliki tujuan, ya. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus, ya, orang lain bisa. Tetapi sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya, bukan orang lain. Nah, ada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak mau bisa mengontrol orang lain, tidak bisa, ya, sebenarnya. Kontrol sebenarnya bahwa kita tuh tidak bisa mengontrol orang lain, punya kontrol diri sendiri, ya Bapak Ibu, ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Jadi kita berkolaborasi, ada percakapan, ya. Di situ akan menciptakan pilihan-pilihan baru, bukan memaksakan orang lain. Model berpikir menang kalah, ini kalau stimulusnya, tapi model berpikir menang sama menang. Nah, itu, ya. Nah, disiplin positif. Nah, inilah rangkuman sebenarnya, ya, dari modul 1 sampai 3 tadi. Teori kontrol ini dari Dr. William Glasser, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya, tadi teori kontrol tadi. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, makna disiplinnya apa? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita ini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita sendiri, ya Bapak Ibu, agar tujuan yang mulia itu tercapai, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan. Bagaimana berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Nah, nanti ada apa itu nilai-nilai, ya. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini terkait dengan teori motivasi, ya Bapak Ibu. Ketika seorang sudah punya disiplin, jadi disiplin itu kalau selama ini, di bawah ada penjelasannya, ya. Kalau kita orang tuh mau sesuai dengan kehendak kita, padahal sebenarnya disiplin orang itu melakukan sesuatu sesuai dengan kesadarannya. Nah, itu sebenarnya yang disiplin, ya, dengan nilai-nilai yang dia yakini. Nah, untuk mencapai itu apa? Kita harus memahami dulu teori motivasi. Jadi orang melakukan sesuatu ada motivasi intrinsik gitu, ada juga motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsiknya itu dari luar maksudnya. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Biasanya seseorang melakukan perbuatan, dia melakukannya itu untuk menghindari hukuman dari luar, bukan dari dalam dirinya, bukan karena nilai yang ada pada dirinya, ya, takut hukum baik itu. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, ya. Dia melakukan sesuatu bukan karena nilai yang dia percayai, tapi karena nanti aku dipuji. Padahal melakukan kebaikan itu adalah sebuah hal yang mulia. Kalau dia menghormati guru itu sebuah nilai, kan. Tapi ketika dia saling guru, dia cuma pengen dipuji. Nah, itu motivasi anak masih ekstrinsik, bukan nilai, ya, dalam dirinya. Nah, ketiga, untuk menghargai diri sendiri, ini motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik inilah yang kita harapkan nanti anak-anak bisa berbudaya positif, ya. Dia mempunyai nilai dalam dirinya, seperti itu. Nilai kebajikan universal, yang mana telah disampaikan Ibu tadi, sehingga terciptalah kalau dulu kesepakatan kelas, ya, tapi sekarang sudah berubah Bapak Ibu menjadi keyakinan kelas. Yang kita tanamkan adalah nilai-nilai, bukan kesepakatan. Kalau kesepakatan itu nanti jatuhnya dia nilainya bukan motivasi ekstrinsik, intrinsik, tapi ekstrinsik, seperti itu. Maka kita akan merubah anak kepada nilai yang dari dirinya, ekstrinsik, yaitu menjadi keyakinan kita, nilai apa yang kita yakini, seperti itu. Nah,
dalam disiplin positif juga ada model berpikir menang sama menang tadi ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini sebagai guru, Bapak Ibu, setelah kita memahami teori motivasi tadi, kita juga hendaknya memahami 5 posisi kontrol. Jadi sebagai guru kita punya 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Pasti ada ya, pernah ya. Saya juga pernah merasakan itu sebagai guru, posisi kontrol, penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Anak-anak jadi merasa bersalah dengan kita. Ya, nanti ada contohnya. Kemudian sebagai teman, kita memposisikan diri kepada murid sebagai teman dan pemantau. Ya. Selanjutnya yang kelima, posisi kontrol guru yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Bagaimana itu ya nanti kita bahas. Nah, untuk ketika kita punya memahami 5 posisi tadi, kita bisa menanggapi anak ya, menghadapi anak dengan cara segitiga restitusi. Pertama, menstabilisasi identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kelasnya apa ya, nanti saya kasih contoh juga. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ketika kita melaksanakan restitusi itu, kita ingat bahwa kebutuhan anak-anak itu ada berbeda-beda, sama seperti kita ya. Mungkin dia pengen penguasaan ya, membuat masalah itu, atau dia butuh kasih sayang, atau dia itu sebenarnya butuh kesenangan, atau sebenarnya dia butuh kebebasan. Nanti kita pelajari. Nah, apa itu disiplin? Disiplin itu adalah belajar ya, belajar. Jadi yang selama ini kita pahami, disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang agar orang lain dapat mendapatkan kepatuhan ya, gitu ya. Kalau tidak disiplinnya berarti tidak patuh kan, maksudnya itu salah ternyata. Jadi disiplin itu bagaimana orang belajar disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Kalau tidak baik berarti tidak disiplin ya. Nah, tidak menghargai itu kan. Nah, itu salah ternyata ya teman-teman ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, disiplin itu adalah belajar memahami nilai-nilai kebajikan ya, yang sadar dalam dirinya. Nah, apa itu nilai kebaikan? Kalau dalam nilai kebaikan ya, ini kalau nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, apa? 5 itu mandiri, benar kritis, berkobar, bergotong royong, dan kreatif ya. Pembelajaran, nah ini tadi sudah saya sampaikan untuk menghindari. Nah, motivasi eksternal tadi saya sampaikan Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu menghindari hukuman ya. Kemudian ingin dapatkan imbalan. Nah, itu eksternal. Kalau yang motivasi internalnya, inilah tujuan dari disiplin positif tadi. Untuk menghargai diri sendiri ya, bagaimana anak-anak mampu menghargai diri sendiri, bukan karena guru takut dihukum, bukan karena dapat imbalan dari guru ya. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu maksudnya. Kalau saya ini rajin masuk, tidak telat, misalnya ya, saya memperhatikan pelajaran, tidak main, anak itu sadar bahwa kalau saya belajar, maka saya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, punya nilai itu maksudnya, kesadaran dirinya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itulah namanya merdeka. Jadi merdeka belajar itu adalah anak-anak tuh dia bisa mengarahkan dirinya sendiri ya dengan nilai-nilai yang tadi. Nah, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, mungkin menurut saya hal yang penting yang perlu kita pahami bersama, perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Sesuatu yang hukuman itu apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi.
hukuman membuat anak sakit ya, fisik maupun batinnya ya, dan itu punya jangka waktu yang lama ya. Inilah yang harus kita hindari ya, kita menghukum anak. Masih ingat kan dulu pernah dihukum guru? Saya masih ingat itu dulu telat masuk sekolah, telat masuk dalam lonceng, saya telat dihukum sama guru pakai kayu kayak gini, pak kita di pesantren ya. Saya masih ingat itu ya. Nah itu, jadi kalau kita menghukum anak punya memori yang lama, sampai saya menjadi guru pun masih ingat. Jadi kita hindarilah cara menghukum tadi ya, guru yang tadi kan ada tipe guru ya, cara menghukum ya. Nah, kemudian ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu juga membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Karena kalau kau C ini, kakek C ini. Nah dia ada jangka tertentu baik, tapi kalau sudah peraturannya sudah hilang, konsekuensi sudah tidak ada lagi, ya dia bebas, ya seperti itu. Nah, mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman tadi. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nih, kalau hukuman konsep diri yang buruk, ya anak punya nilai konsep diri yang buruk, dan konsekuensi konsep diri yang memang mempunyai konsep diri yang baik. Nah, kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika kita sering hukum anak, Bapak Ibu ternyata kesalahannya itu ditutup-tutupi biar takut dihukum kan, berbohong nanti jatuhnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita punya konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Tapi ini masih belum ya, masih belum menumbuhkan nilai sebenarnya konsekuensi ini ya. Tapi dia cukup untuk menumbuhkan mematuhi peraturan. Kalau kita sering hukum anak-anak akan marah ya, punya rasa bersalah ya, merasa dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai seperti itu. Apalagi kalau hukumnya di depan teman-temannya, malah akan apa Bu Sila? Kalau kita hukum anak-anak di depan anak-anak yang lain, iya merasa malu ya, dipermalukan, ya tidak sadar, tidak dihargai gitu kan. Nah, tapi kalau kita ada konsekuensi dengan mereka ya, anak juga kehilangan hak ternyata ya, tidak dibuat nyaman karena ada aturan di situ ya, kemudian merasa diasingkan untuk sementara seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tindakan guru, nah ini contoh ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, pernah nggak kita melakukan seperti itu? Dulu ya, itu hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket, nah itu dulu ya, nggak lagi ya, itu hukuman. Malu anak-anak, capek ya. Murid diminta untuk push up, nah ini kalau masih ada jangan lagi ya. Ada kan yang kemarin viral di internet ya, ada yang disuruh push up sampai dia pingsan, itu ada, saya nonton ya, karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman ya. Nah, kalau konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Kalau kau nyoret kau gantiin, nah itu contoh. Ini contoh-contoh ya Bapak Ibu, kita lanjut saja. Nah ya, kita lanjut. Identitas gagal dan identitas sukses ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, diharapkan dari budaya positif ini adalah kita mampu menciptakan restitusi ketika anak membuat kesalahan. Jadi kita tidak lagi memakai hukuman atau konsekuensi ya, ini perbedaannya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pokoknya kalau kau tidak bersih ke WC ya, boleh masuk, nah itu menyakitkan, harus terjadi ya. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi dengan aturan tadi ya, dengan yang konsekuensinya mah ini, kalau kau cek ini, tadi omongkan dari awal. Kalau hukum tuh kita hukumnya basing ya, kau bersih ke WC, kau push up gitu. Nah, restitusi merupakan pilihan. Ya, jadi kita memberi pilihan kepada anak. Nah, kalau hukumnya itu tidak nyaman untuk murid, anak juga di jangka panjang seperti yang saya rasakan ya. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk waktu yang pendek. Tapi kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang ya. Menguatkan maksudnya apa Bu? Karena dia sudah punya nilai tadi ya. Kalau hukuman, murid akan tersakiti
Ya, kalau konsekuensi murid tidak nyaman. Kalau restitusi, anak mendapatkan penguatan. Nah, ini contoh saja, saya lanjut. Nah, ini hukuman ya. Dihukum penghargaan ya. Bukan berarti kita tidak boleh menghargai ya Bapak Ibu, boleh ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku tanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas. Nah, ini penghargaan ya. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi sebenarnya kita memberikan penghargaan, kita itu seolah-olah berasumsi bahwa kamu tidak akan melakukannya. Nah, ini aku jual hadiah ya, aku kasih hadiah, kamu kaget pacak melakukannya, kamu bisa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Itulah penghargaan ya. Sehingga orang seolah nah, ini ada lagi dihukum penghargaan. Yaitu kayak mana itu? Cara-cara mengontrol pelaku yang menghasilkan potensi untuk mempelajari pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi dia melakukan sesuatu itu cuma karena pengen dapat penghargaan, tapi bukan karena untuk mendapatkan yang sesungguhnya. Ini saya langsung saja. Oke. Ketiga, restitusi. Apa itu restitusi? Baiklah, sepertinya wis. Boleh dibacakan, Ibu? Siapa yang membacakan? Kayaknya kita tidak interaktif ini, ya. Bu Yanti, silakan Bu Yanti. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Baik, terima kasih Ibu Yanti ya, benar sekali. Jadi restitusi kita dibimbing ya, sebagai guru kita harus memilih cara mengontrol anak dengan metode restitusi ya. Ketika anak melakukan kesalahan, kita gunakan restitusi ini. Nah, restitusi itu apa? Restitusi adalah kita berusaha agar anak memiliki karakter yang kuat ya, karakter diri yang kuat. Jadi bukan anak tuh dia salah kita hukum udah, tapi karakter yang kuat dalam dirinya nggak timbul. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan ya, mandiri atau menghargai orang lain ya, apalagi nilai-nilai Bu Ida, contoh nilai Bu Ida sopan santun ya Bu ya, seperti itu. Nilai kreatif atau nilai amanah ya, nilai-nilai kebaikan itu tidak timbul ketika kita menghakimi atau menghadapi anak dengan hukuman tadi. Nilai disiplin atau nilai tepat waktu, karena anak terlambat kita hukum, dia tidak menyadari kesalahannya, tapi kita pakailah nilai cara restitusi ini ya. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian restitusi juga itu memperbaiki hubungan. Juga sebagai tawaran, nak kalau ini bagaimana? Ya, kita kasih solusi ke mereka, bukan maksain. Kau harus cek ini. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi kita kasih tawaran. Kamu merokok di sekolah misal. Kemudian bagaimana kira-kira sebaiknya nak? Ya, bukan kita langsung kasih hukuman. Tidak merokok, udah ya kau ibu bapak hukum misalnya di sekolah. Ya, atau kesalahan yang lain, misal anak-anak bermain di kelas misalnya. Nah, itu kita langsung hukuman, tapi kita tawarkan mereka, ayo kira-kira mau bermain kapan? Baik nggak kira-kira main di kelas? Jadi kita lebih bijak gitu, memberi tawaran kepada murid. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita tuntun anak itu ke dalam dirinya. Apa sih yang sudah dilakukannya? Kesalahan apa yang sudah diperbuatnya? Nilai apa yang sudah dilakukannya? Contoh, ketika dia buang sampah sembarangan ya Bapak Ibu, apakah kita melakukan langsung hukuman? Enggak ya. Nah, sebaiknya kita menggunakan restitusi ini ya.
kita menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka. Kira-kira kalau buang sampah sembarangan, lingkungan kita seperti apa? Nyaman tidak kamu sendiri dengan lingkungan ini? Nah, kita kembalikan kepada dia, ya. Restitusi juga itu fokus pada karakter, ya, kita menanamkan karakter baik kepada anak, ya. Kemudian fokus pada solusi, kita cari solusi, bukannya kita nak menghukum budak baik. Nah, seperti itu. Solusinya bagaimana kira-kira nak, ya? Maksudnya juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka udah buat salah, mereka kembali ke kelompoknya yang semula, kelasnya. Karena begini, maksudnya di sini, seseorang melakukan kesalahan kadang-kadang dia malu nak balik lagi ke kawan-kawannya itu, ya. Karena dia udah merasa bersalah, merasa dihukum. Itu. Oke. Nah, Keyakinan kelas ya. teman-teman semua, kenapa nggak peraturan saja, ya? Kenapa nggak kesepakatan saja, ya? Tapi kok keyakinan kelas? Nah, inilah yang ada perubahannya yang sekarang, ya. Keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, ya? Itu peraturan, ya. Tapi ada nggak keyakinan dalam dirinya? Kalau pakai helm itu nanti biar selamat. Jadi gitu maksudnya, ya. Jadi bukan peraturan, guys, tapi kita tuh melakukan tuh karena kesadaran diri. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Maka nanti diharapkan kita ke depan, Bapak Ibu, kita mulai budaya positif kita, ya, dengan menumbuhkan keyakinan kelas. Kita gali anak-anak itu nilai-nilai baik apa kira-kira yang akan kita buat. Nah, sini, ya, dari keyakinan peraturan kelas tadi berubah menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, maka lingkungan positif akan terbentuk lagi, ya. Maka budaya positif di sekolah kita akan tercipta. Jadi kita mulai dari hal kecil dulu, ya. Dari keyakinan kelas kita bikin kembali keyakinan kelas yang sudah ada. Nah, ini contohnya, ya, keyakinan kelasnya. Bingung kan dari tadi keyakinan kelas cak mana maksudnya bela nih, ya. Nah, itu maksudnya adalah kita ada kata-kata hormat. Nah, itu hormat itu kami meyakini bahwa segala sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi bukan lagi kayak kita yang kemarin kita bikin itu di kelas, ya, tepat waktu misalnya, deh. Tapi ini contohnya hormat, berarti kita menghormati, ada nilai dalam diri anak-anak itu meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang-barang orang lain. Artinya dia ketika guru mengajar hormat, tidak main, gitu, tidak main HP dan sebagainya, menghormati, menghargai guru, ya. Bekerja. Nah, di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini hormat tadi, ya Bapak Ibu. Contohnya, ya, hormat. Hormat itu terdengarnya seperti ini kalau kita ngomong. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, itu hormat tak? Hormat, ya? Berarti hormat, ya? Kemudian kita bisa selesaikan ini bersama. Nah, atau anak-anak itu mereka bisa memiliki kata-kata bisa timbul dari mulutnya itu terima kasih Bu, gitu ya, permisi Bu. Nah, jadi kita nilai di kelas itu tulis hormat. Jadi mereka punya nilai tadi, sadar bahwa harus menghormati orang lain. Ucapannya bagaimana? Terima kasih Bu, misalnya. Boleh saya pinjam penanya? Gitu. Dia punya nilai hormat kepada orang lain. Kemudian terlihat. Kayak mana itu kalau terlihat? Berempati terhadap perasaan orang lain, ya. Ketika orang sedih, berempati, tanya bagaimana terlihatnya, bukan cuek, gitu kan. Kita menunjukkan sikap.
Mendengarkan dengan seksama. Ketika kawan ngomong, nah ini ya, kita dengarkan dengan baik. Berarti kita sudah punya nilai hormat kepada orang lain. Terlihatnya seperti itu. Dengerin ya, lihat berarti dia hormat dengan kita gitu. Kemudian berperilaku. Nah, contoh hormat itu seperti apa? Tersenyum ramah, ya, memberikan salam, berjabat tangan, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang, ya, itu perilaku hormat. Jadi ketika ada tamu kan, kita duduk tenang, baik, berarti kita menghormati tamu tersebut. Nah ini, tampak seperti hormat, datang tepat waktu, tampak tidak seperti sering hadir terlambat. Nah itu contohnya ya. Bekerja. Nah yang bekerja tadi apa? Tekun bekerja dan menyimak guru. Bekerja tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acu tak acu itu. Kalau dia tidak bekerja berarti ya acu tak acu. Nah ini nilai-nilai seperti itu yang kita tanamkan di kelas, keyakinan di kelas maksudnya. Nah ini, kalau beda peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan kita buat itu kemarin ya sama ini ya. Kembalikan buku pada tempatnya. Tapi nilai keyakinan kelasnya kita tulis tanggung jawab. Jadi anak-anak tadi punya rasa tanggung jawab. Buku dikembalikan ke tempatnya. Kalau mereka piket kelas, berarti mereka piket sesuai dengan jadwalnya, kayak gitu. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu peraturan. Kalau nilai keyakinan kelas, menghormati, menghargai, menyayangi. Jadi kita bisa tulis nanti menghargai, ya, berarti menghargai, tidak ganggu kawannya, lawan lagi belajar, tidak diganggu, gitu ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah ini peraturan. Kalau nilai keyakinan menghormati orang lain, berarti punya komitmen atau berkomitmen, berarti dia tepat waktu. Tidak usah ditulis lagi, pasti dia punya nilai nanti. Nilai dalam dirinya, ayahku ini tidak boleh terlambat, karena terlambat itu merugikan diri sendiri. Ada motivasi intrinsik dalam dirinya, kesadaran. Itu yang diharapkan dalam budaya positif. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Saya pengen menyampaikan itu maksudnya ya. Budaya positif itu seperti itu ya. Jadi kita buanglah sikap kita menghukum, kemudian punya konsekuensi aturan tadi, tapi kita tumbuhkan nilai keyakinan kelas dengan cara apa tadi? Restitusi tadi ya. Kenapa? Karena manusia itu punya kebutuhan dasar, ya. Makanya kita harus merubah pola pikir kita dengan kebijakan restitusi tadi. Orang itu ternyata punya ingin kebebasan, ya, kesenangan, kasih sayang, rasa ingin diterima, ada penguasaan, pengen bertahan hidup, ya. Anak-anak melakukan perbuatan itu punya alasan, ya. Setiap orang itu punya alasan tersendiri. Jadi mungkin kita harus menghadapi suatu masalah, jangan gegabah berada di sini. Kita tanyakan baik-baik, apa sebenarnya masalahnya, ya, solusinya apa, bagaimana ibu tahu, ya, kamu seperti ini. Nah ini ya, saya contohkan lagi 5 posisi kontrol yang tadi saya pengen jelaskan. Jadi guru itu kita ada penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah ini contohnya. Guru berbuat, kalau berbuat ini, contohnya hukum, nunjuk-nunjuk, kamu nih nakal nih ya, gitu ya. Tuh hukum itu. Ada dah emang itu? Nah, dah bereaksi dah ya. Dah ada di sini baik semua. Nah, ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah, ya. Kalau saya ini sering saya lakukan ya, ternyata salah ya. Nak kamu nih, ibu nih cek ini. Jadi anak-anak tuh ya berceramah panjang, seharusnya kau cek ini. Ibu kecewa dan kau cek ini nak ya. Nah itu kita, jadi anak tuh membuat bersalah jadinya dia, jatuhnya bukan nilai kebaikan dalam dirinya, tapi dia merasa bersalah gitu ya. Coba ini sebagai teman. Nah ini ya, yang kadang kita salah posisi. Kita dengan guru, anak-anak saking sayangnya kita menjadikan dia teman. Contohnya membuat alasan-alasan untuk murid. Kita bela-bela murid itu, ya. Ayolah lakukan ini demi ibu, ya. Masa kamu tidak mau, ya? Ingat tidak ibu pernah bantu? Ingat gak ibu tidak pernah bantu? Nah itu ya sayangnya dengan murid ya. Jadi hasilnya bagaimana kalau kita membuat posisi teman ini?
apa? Murid itu ketergantungan dengan kita, ya. Tenang baik, ada Bu Romania kan sayang dengan aku, ya. Ada loh murid yang seperti itu, Bu, dengan ibu, ya, anakku terutama kan. Ada pembelaan, nah, itu mungkin agak kita kurangkan, ya. Sebagai posisi kita jangan menjadi teman, ya, tak boleh. Tidak orang baik, ya, karena dia ketergantungan dengan kita, dia nggak sadar. Kalau tidak ada Bu Romania di sini lagi, balik lagi dia, ya kan? Dia berbuat baik karena Bu Romani yang bela dia kan, dia tak sadar seperti itu. Itu guru BK kan, disayang sama guru BK. Kalau ngawali kelas, apa? Kadang-kadang takut ya. Nah itu harus kita rubah kan, atau tidak pujian ya. Nah murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah tapi dampaknya pada murid apa? Murid itu lemah, tidak mandiri, ketergantungan, ya. Nah ini ada yang selanjutnya posisi pemantau. Nah ini guru ini menghitung, mengukur, ya. Kau nih seharusnya sudah bisa ini tahapan ini kita diruku. Anak-anak tuh dihitung terus kemampuannya, ya. Nah atau apa peraturannya kira-kira? Gitu yang ngomongnya seperti itu. Hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi kalau dipantau, kalau tidak diawasi guru, anak-anak berbuat lagi salah, ya. Itu salah kalau kita mau posisi diri kita sebagai pemantau. Kalau kita tidak lihat, mau sampah lagi sembarangan dia, gitu. Nah, ini dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia kalau aku berbuat cek ini kan aku lagi nengok guru, dikasih apresiasi, ya dah, dipuji guru aku nih. Nah itu jadi kayak gitu, ya. Atau aku udah kalah lewat situ, kaget dihukum sama ini, kena sanksi aku sama ibu itu, sama Pak Loren kalau udah olahraga. Padahal olahraga adalah untuk kesehatan, ya kan? Nah, seperti itu. Nilainya tidak ada. Nah mana yang bagus adalah manajer. Jadi bukan kita manajer harus jadi kepala sekolah dulu, bukan. Ya Bapak Ibu kita harus pahami ini. Kita memposisikan diri kita sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Nak, bagaimana nak? Ini kira-kira kok kamu seperti ini, ya. Nah, itu ucapannya. Perbuatannya. Berkatanya apa yang kita yakini? Nah, apa yang nilai yang kita yakini? Ya, buang sampah sembarangan itu apa kira-kira, gitu ya? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya? Dan manajer itu juga menguatkan pribadi. Jadi anak-anak tuh punya nilai pribadi yang kuat, ya. Dia punya nilai kebaikan. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, ya. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi anak sendiri yang merasa berpikir kalau ada masalah, cak mana lah ya kira-kira aku nih, ya, dan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya, ya. Nah itulah budaya positif yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu di sini peraturan pemantau konsekuensi hadiah, ya, itu hukuman atau membuat tidak nyaman. Peraturan pemantau konsekuensi itu nyaman. Tapi kalau kita menemukan nilai-nilai kebaikan, memposisikan diri kita sebagai manajer, ya, maka kita akan mendapatkan apa yang dibutuhkan, ya. Nah, jadi mungkin itu ya Bapak Ibu ya, sebagaimana materi kita. Terima kasih ya. Tapi saya pengen memberikan contoh ya, sedikit ya. Kita bisa tonton video. Mana ini budaya positifnya ini? Silakan. Ibu nih, mana sih maksudnya contohnya? Nah ini ya. Oke. Ya.
Nanti saya kirim di grup ya, Ibu bisa tonton bagaimana. Jadi kita ketika hadapi anak, kita tanyakan nilainya, nak bagaimana, kenapa, pasti ibu ketika dia masalah misal merokok atau apa, ibu dengar kamu sudah merokok ya, kira-kira apa yang sudah kamu lakukan? Iya bu, saya tadi merokok gini. Saya juga, oh ya baik. Nah, kira-kira itu nilai apa yang sudah kamu yakini? Gitu tanya ya. Oh ya bu, kesepakatan kelas kita, nilai keyakinan kelas kita bahwa kita harus menjaga lingkungan sekolah ya. Oh berarti kalau begitu, kalau merokok tadi di lingkungan sekolah tadi bagus enggak? Kita harus kembalikan ke anak-anak. Jadi bukan langsung hukum dia ya. Iya tidak bu katanya, enggak bu, enggak baik untuk kesehatan, juga merusak lingkungan. Oh ya sudah, kalau seperti itu kira-kira apa nilai yang akan kamu perbaiki? Nah kita tanyakan nilainya ya. Oh iya bu, berarti saya nanti tidak lagi seperti itu ya. Saya akan menghormati kawan ya, menghargai diri sendiri. Nah seperti itu, itulah restitusi. Inilah yang budaya positif ketika kita membuat keyakinan kelas ya teman-teman semua. Kita punya paradigma baru kepada murid bahwa kita adalah teladan bagi mereka. Kita menuntun anak-anak ya. Kita sebagai guru ini membimbing anak-anak, dan kita punya nilai. Kita sebagai guru juga harus punya nilai guru tadi berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, berkolaborasi. Dan kita juga berharap nanti ketika kita punya visi apa yang pada murid kita. Nah, kita punya visi, oh aku pengen aku berbudi pekerti yang baik. Berarti nilai-nilai itulah yang kita buat di kelas ya. Di kelas kita tumbuhkan, kita ajak anak-anak ngobrol bersama, dan ketika mereka punya masalah, budaya positif tadi kita harus ciptakan ya kan. Tapi kan punya masalah. Bagaimana caranya menciptakan budaya positif tadi? Dengan cara restitusi. Jadi kita hindarikan lagi cara apa Bu Eka? Cara penghukum ya. Kita hindarkan lagi cara konsekuensi ya. Kita tempatkan diri kita sebagai posisi manajer. Kita tinggalkan posisi penghukum, pemantau ya, teman tadi. Tapi kita posisikan diri kita sebagai manajer. Sehingga kalau kita baik dengan anak, kita menghukumi anak, mengadili anak ya, menghadapi anak dengan posisi yang baik tadi, insya Allah anak berubah dengan nilai yang dia yakini. Sehingga kalau satu anak baik, terciptalah budaya positif di sekolah. Dari kelas dulu kita mulai, kemudian dari keyakinan kelas, di sekolah, lingkungan sekolah, terciptalah budaya positif di sekolah kita. Ya, itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya juga pribadi baru berusaha melaksanakannya sedikit demi sedikit. Marilah kita bersama-sama untuk berkolaborasi, benar ya? Berkolabo ya? Oh, bersama-sama berkolaborasi ya, menciptakan budaya positif di sekolah kita. Kita saling mengingatkan, bekerja sama untuk hal yang baik ya, budaya positif di sekolah kita. Bagus malah bila teman-teman mau saling mengingatkan itu sebenarnya ya. Ya, itu saja Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak atas kesempatannya, waktunya pada saya sudah mau bersama-sama mendengarkan. Kita belajar bersama, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus kepada Ibu Ella. Ya, terima kasih Ibu Ella yang telah menyampaikan paparannya mengenai budaya positif. Dan kita sama-sama, mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, sehingga kita sama-sama bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, untuk dari tanya jawaban, Bu. Ya, mengingat waktu kita sudah sore, saya kira sampai di sini untuk kegiatan kita. Untuk menutup acara ini, mari sama-sama kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.